Mengawali acara kita pada siang yang berbahagia ini, marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Isnaini yang akan membawakan surah Ali Imran dari ayat 102 sampai 106. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin. Nasiril mustad'afin wal madhlumin. Wa habibil fuqara'i wal masakin. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin alladzina a'la Allahu maqamahum ala sa'iril makhluqin wa ala ashabihil mayamin alladzina amanu bih wa nasaru wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah wa kanu minas sadiqin wa alaman tabi'ahum bi ihsan wa saru ala hudahum min ba'di wafatihim ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, uhayyikum bi ahsani tahiyyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin wal hadirat, para asatidz wal ustadzat, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Siang hari yang berbahagia ini Allah masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua keikhlasan kita menjadi modal untuk bahagia fid dunya wal akhirah. Hadirin para jamaah rahimakumullah,
Di dalam Al-Quran ayat-ayat yang membicarakan tentang puasa terhimpun di dalam satu kelompok ayat, yaitu Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Di luar itu tidak ada lagi ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang saum Ramadan. Berdasarkan ayat itulah kemudian umat Islam melaksanakan saum Ramadan dengan berbagai ragam adat dan budaya di dalam penyambutannya ataupun dalam mengisi hari-hari selama bulan Ramadan. Keragaman itu merupakan efek saling mempengaruhi antara ajaran agama dengan orang beragama. Itu yang dikaji di dalam ilmu sosiologi. Dalam hal ini adalah tentu sosiologi agama. Hubungan saling mempengaruhi antara ajaran agama dengan pemeluk agama. Kalau para ustazah hari ini mengenakan kerudung, tentu karena perintah Allah. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ayat itu kemudian menyebabkan perilaku tertentu di kalangan perempuan muslimah. Tapi hijab yang dikenakan itu berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Disinilah pemeluk agama mempengaruhi wujud dari ajaran agama tadi. Ada ayat yang mengatakan ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Hei bani Adam, kenakan pakaian indahmu setiap kali datang ke masjid. Tentu umat Islam di semua penjuru dunia hanya berangkat ke masjid mengenakan pakaian indah karena ada perintah. Tetapi pakaian indah itu tentu bermacam-macam. Kalau saya orang Jawa pakai sarung, apalagi kalau sarungnya merek BHS ya, tanpa bermaksud promosi. Cuma kalau saya pakai sarung BHS itu waktu sarung Donggala PD. Karena kalau jalan itu bos jadi ISIS gitu. Cuma harga dilarang. Walaupun kali dua. Karena harganya mahal saya tidak pernah beli, akhirnya dapat hadiah. Jadi berarti walaupun kali-kali nggak apa-apa itu. Kemudian pakai baju koko, kemudian pakai songkok nasional. Saya berangkat ke masjid, orang mengatakan ini sudah bagus, santri tulen. Tapi kalau jenengan jualan kopiah, apalagi kopiah yang seperti dipakai Ustadz Najman itu ya, di Mekah sana 2 tahun tidak ada yang beli, kecuali TKI yang kesasar ke sana. Kenapa? Karena pakaian bagus menurut orang Arab bukan itu. Bagi mereka yang dimaksud pakaian bagus adalah pakai gamis, kemudian pakai ikol, pakai sorban dan lain sebagainya. Di sini saja orang mengatakan kalau pakai gamis itu adalah ustadz. Padahal di sana yang nyukur gerobak, nyurung gerobak, yang nyapu-nyapu ya pakai gamis semua karena di sana adalah pakaian masyarakat adat mereka. Jadi kalau gara-gara pakai gamis itu ustadz mau sok sarap ustadz kabeh. Lain lagi di tempat yang lainnya, di Turki pemuda-pemudi itu berangkat ke masjid pakai jas. Saya ini walaupun punya jas jarang saya pakai, kecuali sholat Id biasanya pakai jas, itu pun tidak pasti. Atau pada acara-acara resmi yang memang panitianya mengatakan harus pakai jas. Misalnya ketika saya memberi sambutan pada acara wisuda di perguruan tinggi, atau kemarin ada salah satu anggota PBM Mantu Pak Haji Sultan Amin ya, itu dikasih pengumuman anggota PBM
harus pakai sarung dan pakai jas. Akhirnya saya pakai sarung dan pakai jasnya. Tapi kalau saya tiap hari pakai jas dirasani orang, Pak Astami kata Nabi mana ya Pak? Karena umumnya di sini kalau orang pakai jas itu ada jarak akad nikah. Demikianlah halal bihalal. Saya tidak tahu mulai kapan halal bihalal itu diadakan. Tapi kaitannya itu sangat tua. Dan setua adanya saling mempengaruhi antara ajaran agama Islam dengan pemeluk masyarakat Islam di Indonesia. Data yang ada, Suara Muhammadiyah tahun 1925 itu sudah memuat iklan. Tapi namanya bukan halal bihalal, tapi alal bahalal. Ya mungkin untuk memudahkan lidah orang Jawa saja. Halal bihalal. Alal bahalal. Halal. Bukan halal, alal bahalal. Tapi berbalah. Baru tahun 1946 atau lebih ya, baru kemudian masuk istana. Konon katanya yang mengusulkan seorang tokoh yang namanya Abdul Wahab Hasbullah. Tapi jauh sebelum itu, sebelum Indonesia merdeka, itu sudah ada. Walaupun namanya bukan halal bihalal. Oleh sebab itu ini istilah budaya yang tidak boleh ditasrif. Oh, bahwa tasrifnya itu wazan apa? Enggak ada. Karena itu istilah budaya yang dibiarkan pada keadaannya. Seperti Sultan Agung yang membuat bulan Islam Jawa, itu menurut istilah mereka tidak bisa dibenarkan. Suro sapar mulut, tidak ada Pak Suro itu, Asyuro yang ada, tidak bisa begitu. Itu adalah bahasa Arab. Oh, ini sudah bahasa Arab yang sudah diserap dalam bahasa Jawa. Sapar salah Pak, yang benar sofar. Tidak, itu adalah bahasa Arab, itu bukan. Suro sapar mulut, tidak ada ya. Kalau orang bilang Pak ini bukan suro yang betul itu Muharram, itu kan bulan Arab. Sofar, Rabiul Awal itu bulan Arab. Tapi di sini ada yang saya katakan proses akulturasi, saling mempengaruhi antara ajaran agama dengan masyarakat pemeluk agama. Itulah sebabnya dalam hal ini tidak bisa kemudian diberi stempel bid'ah dan tidak bid'ah, karena itu budaya bukan agama. Salah besar orang mengatakan bahwa halal bihalal itu adalah bid'ah. Dia tidak paham budaya. Dia tidak paham budaya. Karena dalam hal yang sifatnya muamalat itu berlaku al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadulad dalil ala tahrimihi. Jadi bergantung pada niat serta keberadaannya. Kalau memang di dalamnya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, maka ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Seperti orang menempati rumah baru kemudian selamatan. Jadi kan cari dalilnya apa? Ada dalil selamatan gara-gara menempati rumah baru? Tentu tidak ada. Orang mau berangkat haji melewat dus bilang gitu. Karena kalau sekarang ada orang mau berangkat haji tidak selamatan, nanti pulang haji diilono kaji medit. Kaji apa ya wong berangkat kaji nggak selamat diilono kaji medit. Nah ini sama tadi wilayah atau domain sosiologi agama tidak bisa kemudian di situ distempel bid'ah dan tidak bid'ah. Saya ingat istri saya ya, 1 tahun belum berangkat haji itu nabung. Gaya pokoknya nabung, gaya saya bilang sudah saya sediakan sangunya. Belum Joko sak kuatmu saya turuti. Enggak, saya nyelengi gaya tasyakuran. Makanya tasyakuran ini saya sembarang kali dibeli akhirnya. Jadi di pongkong ini kaji loman teman-teman. Ini namanya sosiologi agama. Baik, saudara-saudara, tadi saya di Muqaddimah mengatakan bahwa ayat-ayat puasa itu terhimpun di dalam satu kelompok agama. Coba perhatikan, menarik sekali dalam perspektif ilmu bahasa Arab. Akhirnya saya terganggu juga konsentrasi saya oleh tapi suara-suara dari kami dengar.
Ditutup pintu. Jadi kadang-kadang memang Tidak minimal kekurangan. dalam agama itu kan ada larangan yang disebut al-ghuluwu fiddin, ya. Berlebihan dalam agama. Orang yang berlebihan dalam agama itu menurut teori, ya, teori sosiologi agama tadi, itu biasanya ada hal-hal yang ditutupi. Ada cerita sufi, jadi gini. Ada seorang perempuan yang sering ditinggal pergi oleh suaminya karena suaminya itu saudagar. Pada saat suaminya di rumah, tentu berada di dalam kamar bersama istrinya. Jendelanya itu terbuka dan di luar jendela itu ada pohon yang rindang. Di atas pohon itu banyak burung-burung yang bertengger di sana. Istrinya bilang sama suaminya, "Suamiku, saya minta pohon-pohon itu ditebang saja." Suaminya bertanya, "Loh kenapa? Bukankah pohon itu menjadi teduh kamar kita gara-gara pohon itu?" "Enggak, saya malu dilihat burung-burung itu kalau saya sedang tidak pakai hijab. Walaupun saya tidak dilihat orang, tapi kan burung-burung itu melihat saya. Saya malu dilihat burung-burung itu aurat saya." Oh, suaminya mengatakan, "Subhanallah, alangkah solihahnya istri saya. Jangankan dilihat orang, dilihat burung saja dia tidak mau." Sudah, suaminya suatu saat juga pergi untuk tujuan bisnisnya. Suatu saat dia dapat laporan dari tetangganya bahwa istrinya memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya, padahal dia sedang berada di rantau. Kemudian dia pulang dan kemudian tanya kepada banyak orang. Ternyata benar bahwa istrinya memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya. Maka dia memutuskan meninggalkan istrinya dan tidak kembali ke rumah itu. Di tengah-tengah perjalanan menuju ibu kota, dia melihat ada laki-laki pakai gamis, pakai sorban, dan sorbannya itu jalan sambil cincin. Dia perhatikan laki-laki, kenapa orang ini jalan sambil cincin? Kemudian dia tanya sama orang, "Pak, siapakah syekh yang pakai sorban tebal dan jalan sambil cincin itu?" Orang-orang pada berkomentar, "Itu adalah waliullah." Kenapa dia jalan sambil cincin? Karena dia takut menginjak semut. Karena menginjak semut menurutnya adalah sebuah kezaliman. Makanya dia jalan sambil cincin. Terus dia terus masuk ke kota. Ternyata di ibu kota terjadi kegaduhan. Ada pengumuman bahwa stempel raja yang terbuat dari batu giok itu dicuri orang. Dan siapa yang bisa menemukan, dia akan dapat hadiah emas. Langsung orang itu mengatakan, "Saya tahu pencurinya. Kalau kalian ingin nangkap pencurinya, larilah ke sana. Kalau ada orang pakai sorban dan pakai gamis dan sorbannya tebel, jalannya cincin, kau tangkap, itu adalah pencurinya." Akhirnya ditangkap. Betul, orang itu adalah pencurinya. Pertanyaannya, dari mana dia tahu kalau orang yang terkenal sebagai waliullah itu di tengah-tengah masyarakat ternyata adalah maling? Dari mana dia tahu? Dari istrinya. Dia pengalaman istrinya. Istrinya itu kan begitu ekstrim. Dia dilihat burung saja malu, katanya auratnya dilihat burung. Itu melampaui batas-batas kewajaran. Berarti dia nutupi kesalahannya. Sama dengan orang yang disebut waliullah tadi, masa jalan cincin katanya takut nginjak semut, dan menginjak semut adalah kezaliman.
jelas itu nutupi kesalahannya. Kalau orang tanya siapa malingnya, saya mudah menjawabnya. Dia malingnya, kan dia nutupi. Baik. Hadirin, itu menunjukkan betapa bahwa dalam kita bekerja, saya mengutip yang disampaikan Ustaz Dadang tadi, itu tidak usah berlebih-lebihan, wajar-wajar saja. Yang penting kita berkomitmen, kita memiliki komitmen, dan komitmen ini adalah sesuatu yang sabita, yang tetap tidak akan pernah berubah. Kalau komitmen kita berubah, itu artinya misi kita juga berubah. Muhammadiyah mengatakan bahwa persyarikatan ini adalah organisasi dakwah Islam, al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu namanya komitmen. Soal bagaimana kita kemudian mendesain atau kemudian menyusun, merumuskan metode-metode untuk bisa mewujudkan komitmen kita, itu yang disebut dengan metode atau thariqah, yang tentu saja akan selalu berubah sesuai dengan kemaslahatan yang dituntut oleh ruang dan waktu. Muhammadiyah memahami dakwah al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu bukan bawa tongkat kemudian sweeping toko-toko yang menjual miras misalnya, bukan. Tapi dipahami sebagai rumah sakit, dipahami sebagai sekolah, dipahami sebagai pondok pesantren, dipahami sebagai panti asuhan, serta amal usaha yang lainnya. Itu namanya komitmen. Demikian kita di dalam menjaga dan kemudian mengembangkan pondok pesantren kita. Komitmen tidak boleh berubah. Itu karena sesuatu yang sabita. Adapun metode untuk menuju komitmen itu tentu merupakan syai'un mutaghayyir, sesuatu yang bisa saja berubah, dan bukan bisa saja, pastinya akan berubah. Seperti yang sering kami ceritakan kepada pimpinan, kepada PDO, di Bangil ini ada satu pondok pesantren yang santrinya ribuan, tapi awalnya itu hanyalah kontrak dari satu rumah ke rumah yang lain. Artinya dari sisi itu kita ini memiliki kelebihan, karena lembaga kita sudah jelas kedudukannya, sudah jelas hak miliknya. Kita tidak kontrak yang sewaktu-waktu bisa saja harus pindah karena pemiliknya sudah tidak memperpanjang kontraknya. Nah, ini adalah modal dasar yang harus kita jaga. Artinya ada satu fase yang kita ini sudah lewat, sehingga yang harus kita lakukan adalah menuju fase-fase yang berikutnya. Baik, akhirnya kemudian tradisi halal bihalal tadi menjadi budaya yang masif, yang populer, tidak saja dilaksanakan oleh institusi pendidikan keagamaan, tapi juga diadakan oleh semua lapisan masyarakat. Sehingga yang menjadi persoalan bukan soal lembaga itu, tetapi apa yang terdapat di dalamnya. Ya memang kita sadari ya, di antara kaum muslimin ini masih ada sekelompok orang yang pikirannya sempit, kerdil, wawasannya terbatas, ya mungkin karena ngopinya belum terlalu jauh, sehingga perayaan Maulid Nabi bid'ah, halal bihalal bid'ah, malah kultum terawih bid'ah. Nah ini ya harus kita maklumi ya, dan kita harus kalau perlu kita sadarkan betapa bahwa yang mereka pahami itu adalah sesuatu yang sangat
sempit, jumut, dan itulah embrio, ya, bahkan asal muasal dari pemahaman Islam yang yang tadi yang kami katakan sebagai al-ghuluwu fiddin, berlebihan dalam agama. Itu kalau disuruh ngesak mercon itu mau, suruh ngesak mercon diledakkan di pasar itu mau. Yaitu karena terbatasnya wawasan, kerdilnya wawasan dan seterusnya. Ya tentu di Muhammadiyah jauh dari itu. Di Muhammadiyah jauh dari itu. Walaupun ya tentu saja kita memiliki kewajiban ya untuk membina, untuk membimbing, terutama anak-anak mereka. Hadirin semuanya, para ustadz dan para asatir, di atas pundak kita itu ada beban yang amat berat. Beban berat itu adalah semua asa, semua harapan wali santri itu ada di atas pundak kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh main-main terkait kepercayaan yang diberikan kepada kita. Trust atau kepercayaan itu tidak mudah. Sekali saja kita mengkhianati amanah, maka selamanya kita tidak akan dipercaya orang. Kalau jenengan seorang pengusaha kemudian terlibat kredit macet, apalagi melarikan diri, maka nama jenengan sudah tercatat di semua lembaga keuangan di Indonesia. Mau ambil kredit ke sana kemari itu pasti buntu jalannya. Tapi kalau jenengan lancar, jenengan sangat baik dalam hal kerjasama, ya tentu akan memperoleh kepercayaan. Nur saya sebagai seorang ASN, tentu saya pernah ambil kredit di bank. Kenapa? Karena ASN tidak mampu beli rumah cash, itu tidak mampu, mesti kredit. Cuma karena kreditnya itu adalah pendebetan dari gaji yang ada di bank, ya gak kroso. Tapi bukan itu yang saya ceritakan. Saya sering ditelepon oleh bank itu, Pak, kan sudah lunas Pak kreditnya, apa tidak pinjam lagi? Ada boy ini. Saya jawab, saya pinjam untuk apa? Saya sedang tidak ingin beli apa-apa. Ya kan ada saja Pak, pinjam saja Pak, ada fasilitas dan lain sebagainya. Loh, itu contoh saya memperoleh kepercayaan dari bank. Gara-gara kreditnya tidak pernah macet. Lah macet bagaimana mau pendebetan otomatis dari honor saya, yang moro-moro kari titik ngonoan. Nah, jadi di atas pundak kita ada tanggung jawab besar. Harapan wali santri, asa wali santri yang kemudian muncul dalam visi misi pesantren itu ada di pundak kita. Itulah sebabnya kami sangat apresiatif dengan kinerja para ustadz, para asatidz, terutama para pimpinan yang mencurahkan segenap tenaga serta pikirannya untuk kemajuan pesantren kita bersama. Hadirin, memang kita ini terlahir sebagai pejuang, atau ditakdirkan Allah menjadi pejuang. Kenapa? Karena kita bergabung dengan Muhammadiyah. Saya pernah ditanya oleh anak saya, Bi, kenapa sih Abi itu kalau Idul Kurban, Idul Adha itu pasti bikin proposal, telepon ke sana, telepon ke sini, hanya kemudian dikasihkan sana, dikasihkan sini, apa tidak lelah? Ya, saya bilang tentu saja yang demikian ini adalah lelah. Tapi lelah inilah yang menjadi kebanggaan Nabi di hadapan Allah. Banyak amal kita, tapi kan kita tidak pernah tahu mana di antara amal-amal itu yang kemudian menjadikan kita memperoleh ridha Allah, dimasukkan ke dalam jannahnya.
Saya bilang sama anak saya, Abi berharap siapa tahu perjuangan ini adalah wasilah untuk bisa dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Toh hidup manusia itu ya tidak panjang. Ya kalau apa Baidowi paling ya 100 tahun lah gitu. Atau kurang dikit. Saya ini sudah 55 tahun. Kalau ditakdirkan Allah 99 tahun, ya tinggal sedikit aja gitu kan. Hadirin, jadi hidup ini, ya hidup ini adalah perjuangan. Makanya saya lanjutkan sedikit lagi ketika saya tadi mengutip ayat Al-Quran. Saya hari-hari ini kalau ngomong, saya sering pating mencontoh gitu, karena ada faktor gigi masih dalam proses penanganan dokter. Jadi gigi saya ini didesain sedemikian rupa, nanti diganti giginya macan gitu. Saya itu ngajar di Fakultas Kedokteran Gigi di UNER. Dalam satu diskusi dengan dokter-dokter gigi itu saya tanya, dan tanyanya serius, berangkat dari keawaman saya. Pak dokter, bisakah gigi kerbau itu sebagai ganti giginya orang? Pak, sampean menghina profesi dokter gigi, Pak. Baik, coba perhatikan ayat itu ya. Ada 4 kata-kata la'alla di dalam kelompok ayat puasa. Ada la'allakum tattaqun, kedua la'allakum tashkurun, ketiga la'allahum yarsyudun, keempat la'allahum yattaqun. Dibuka dengan la'allakum tattaqun, ditutup dengan la'allahum yattaqun. Di antara keduanya ada la'allakum tashkurun dan la'allahum yarsyudun. Memang Allah Subhanahu wa taala mendesain hamba-hambanya yang beriman untuk menjadi orang yang terhormat, untuk menjadi orang yang bermartabat di sisinya. Itulah yang kemudian dikatakan sebagai al-muttaqun atau orang-orang yang bertakwa. Tapi untuk sampai ke sana itu ya tentu tidak mudah. Ada proses bersyukur kepada Allah. Semua yang kita lakukan ini adalah proses itu. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan yang namanya bersyukur itu adalah isti'malu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi wa tauqi' an istimaliha ala maksiyati. Waduh. Kan Muhammadiyah memelopori Jumat berkah. Iya betul. Setiap Jumat kita mengadakan nasi bungkus supaya yang Jumatan itu gak mikir makan dan sebagainya. Begitu ada postingan dalil bid'ahnya Jumat berkah. Dan lahir. Katanya teman-teman, wong ini kayak tempiling gak mari-mari. Tayyib. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bersyukur itu adalah menempatkan semua nikmat Allah pada jalur ketaatan kepadanya dan menghindarkan diri jangan sampai meletakkan nikmat-nikmat itu pada jalur kemaksiatan kepadanya. Inilah yang tadi saya katakan, hidup itu adalah berjuang pada jalan Allah sampai pada batas minimal yang kita mau. Ya semua nikmat yang kita miliki, yang kita terima dari Allah. Nah kemudian la'allahum yarsyudun. Tentu yang dimaksudkan adalah memperoleh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ayatnya.
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin, dalam bahasa Arab kata-kata la'alla itu disebut haraf litaraji, harapan besar dan hampir-hampir akan terjadi. Lawannya adalah laita, namanya haraf litamani, angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Contoh dalam Al-Quran, wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Nanti pada yaumul kiamat orang kafir itu bilang, duhai seandainya aku hari ini jadi debu. Ya tidak mungkin, sudah terlanjur jadi orang. Maksudnya seandainya jadi debu enak, tidak pakai pertanggungjawaban amal. Karena sudah terlanjur jadi orang, ya harus mempertanggungjawabkan amal. Lagunya ada kaidah tafsir bahwa jika la'alla itu berada setelah fi'il amal, maka ia memiliki makna sabab, yufidus sabab. Sehingga ada kata-kata walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, sebab kalian bersyukur kepada Allah, maka kalian akan menyempurnakan bilangan puasa, maka kalian akan membesarkan asma Allah. Sampai dengan ayat mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau dialog Yaman fa inni qarib. Kalau Mesir fa inni qarib. Kopnya Bapak. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Coba bayangkan. Membersamai Allah lah yang menyebabkan kita akan memperoleh bimbingan. Nah inilah ada dua, la'allakum tashkurun dan la'allahum yarshudun, yang berada di antara la'allakum tattaqun dan la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan semuanya menjadi bahan renungan, sumber inspirasi bagi kita semua, sehingga ke depan kita melangkah dengan lebih baik lagi, dengan lebih baik lagi, dengan lebih baik lagi. Masing-masing orang punya tanggung jawab untuk tadi merealisirkan amanahnya, berpegang pada komitmen. Ya di mana-mana, termasuk saya, di setiap tempat yang saya kunjungi, di setiap majelis yang saya hadiri, selalu saya mengajak masyarakat untuk bisa memasukkan putra-putrinya di pondok pesantren yang kita cintai ini. Inilah tempat kita berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan semua kita yang terlibat di dalam proses ini memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.